Sebelum videonya kita mulai, ada baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur demi bangsa ini. Oke, mengheningkan cipta, mulai. Jenderal Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Merupakan anggota keluarga Wongsorejo yang mendapatkan penghasilan dari pabrik gula milik Belanda. Pada tahun 1927, Jenderal Ahmad Yani dan keluarga pindah ke Batavia atau yang sekarang Jakarta karena tempat kerja ayahnya, pabrik gula itu, kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Tahun 1940, saat itu Perang Dunia sedang berkecamuk. Jenderal Ahmad Yani yang tadinya belajar di perguruan tinggi memutuskan untuk ikut wajib militer untuk kolonial Hindia Belanda di Malang, Jawa Timur. Lalu tahun 1942, pendidikan militer Jenderal Ahmad Yani sempat terganggu oleh kedatangan Jepang, sehingga ia harus kembali ke Jawa Tengah. Singkat cerita, Jepang menang dan berhasil meruntuhkan kekuasaan Hindia Belanda saat itu. Pada tahun 1943, Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan satuan tentara bernama PETA yang disponsori Jepang dan latihan militer di Magelang. Selesai pelatihan, Jenderal Ahmad Yani mengikuti pelatihan lagi sebagai pemimpin peleton PETA dan dipindahkan ke Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Setelah selesai, Jenderal Ahmad Yani dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Setelah perang kemerdekaan selesai, Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan tentara Indonesia dan berperang melawan Belanda. Beberapa bulan setelah proklamasi, Jenderal Ahmad Yani menciptakan dan memimpin sebuah batalion untuk menghadapi Inggris di Magelang. Hingga akhirnya Jenderal Ahmad Yani berhasil mempertahankan kota Magelang. Dan karena kepahlawanannya itu, Jenderal Ahmad Yani dijuluki Juru Selamat Kota Magelang. Karir Jenderal Ahmad Yani yang paling menonjol selama periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah saat ia melakukan serangan gerilya yang dikerahkan pada awal 1949. Serangan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian Belanda agar mereka lengah. Selagi mereka lengah, Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan pasukannya untuk serangan umum 1 Maret yang mengarah langsung ke Yogyakarta. Peperangan terus berlanjut sehingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah peperangan mempertahankan kemerdekaan selesai, Jenderal Ahmad Yani pindah lagi ke Tegal, Jawa Tengah. Tahun 1952, Jenderal Ahmad Yani beraksi lagi ketika ia dipercaya untuk menghadapi Darul Islam. Darul Islam itu semacam gerakan pemberontak yang mencoba untuk mendirikan sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi itu semacam bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama, semacam negara Islam gitu. Jenderal Ahmad Yani membuat satuan khusus yang disebut The Banteng Raiders. The Banteng Raiders menghajar Darul Islam selama 3 tahun. Perang selesai pada tahun 1955. Di tahun yang sama, Jenderal Ahmad Yani berangkat ke Amerika untuk belajar ilmu komando dan staf umum di Fort Leavenworth di Kansas. Jenderal Ahmad Yani baru kembali ke Indonesia pada tahun 1956 dan dia dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Di sini, Jenderal Ahmad Yani menjadi anggota staf umum untuk Jenderal Abdul Haris Nasution. Selain itu, Jenderal Ahmad Yani juga menjabat sebagai asisten logistik Kepala Angkatan Darat
Lalu setelah beberapa tahun, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, urusan organisasi dan kepegawaian. Jenderal Ahmad Yani gigih mempertahankan keutuhan negara ini. Dia siap menghadapi serangan mulai dari dalam ataupun dari luar. Pada bulan Agustus 1958, dia meluncurkan operasi 17 Agustus untuk menyelesaikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang memberontak di Sumatera Barat. Pasukan Jenderal Ahmad Yani berhasil menguasai kembali Bukit Tinggi dan Padang. Dan ia diangkat menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat kedua. Baru pada tanggal 13 November 1963, Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal Nasution. Hingga akhirnya Jenderal Ahmad Yani meninggal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 pada peristiwa G30 SPKI. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai G30 SPKI karena sudah banyak yang bahas dan sudah ada filmnya. Kalian bisa nonton aja filmnya yang mungkin bisa lebih lengkap. Singkat cerita, setelah kejadian G30 SPKI itu, para jenderal korban G30 SPKI dinaikkan pangkat. Oke, cukup sekian video kali ini tentang Jenderal Ahmad Yani. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling mengingat pelajaran waktu sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya.